Satu pembacaan hari ini bagi kita dari Yosua pasal yang ke-24 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15. Saya akan baca untuk kita Yosua 24 ayat 14 sampai 15. Yosua pasal yang terakhir ayat 14 sampai 15. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini? Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saya ulangi kalimat yang terakhir, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Akhir-akhir ini dengan situasi kondisi kita, ini jadi satu perdebatan, khususnya mengenai ibadah raya ya. Ada yang bilang, ya kita harus ikut pemerintah, ada yang bilang kamu tidak punya iman, dan seterusnya. Banyak pertikaian, ya saya lihat beberapa YouTube dia dan teman saya akhirnya satu dengan lain tuh jadi nggak baku bicara gara-gara mengenai ibadah boleh apa enggak gitu ya. Ya. Tapi sesungguhnya kita mau lihat. Saya tidak mau katakan bahwa ibadah boleh atau enggak, tapi hari ini kita mau lihat apa sih substansinya ibadah, apa sih ibadah itu gitu ya. Kalau ibadah itu seperti ini, apa itu sudah menggambarkan ibadah, atau ibadah itu seperti ibadah raya atau ibadah. Nah, tetapi kalimat yang terakhir, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Sesungguhnya kalau kita melihat di dalam penciptaan sampai kepada perjanjian baru, maka ada dua institusi yang sungguh diciptakan oleh Tuhan secara langsung. Ya, yang pertama itu nikah. Yang pertama itu keluarga. Atau boleh saya katakan keluarga Kristen. Adam dan Hawa itu dipertemukan oleh Tuhan secara langsung, dan Tuhanlah yang menciptakan pernikahan. Ya. Kemudian yang kedua, kalau kita melihat apa yang kemudian diciptakan oleh Tuhan, itulah gereja Tuhan sendiri. Orang-orang percaya kalau dalam perjanjian lama memang tidak ada kata gereja, ya. Tetapi ada satu istilah yang katakan bahwa orang-orang itu dipanggil untuk berkumpul. Itu sebenarnya satu istilah istilah yang umum, ya. Tetapi itu kemudian dalam perjanjian baru kita lihat penulis perjanjian yang baru kemudian setir bahwa gereja itu adalah sekumpulan orang yang dipanggil Tuhan keluar dari kegelapan. Dengan demikian ada dua institusi yang sangat jelas dan clear di dalam Alkitab yang langsung diciptakan oleh Tuhan. Itulah satu pernikahan, yang kedua itulah gereja. Ya, sehingga ini sangat jelas. Nah, kita kembali kepada tema kita hari ini, ibadah yang sejati itu apa? Ya. Kalau kita lihat sekali lagi perdebatan-perdebatan itu, maka kita coba lihat apakah yang pertama, apakah yang kita pahami dengan ibadah? Kalau kita ditanya apa sih ibadah itu? Semua kita bisa menjawab, ya. Ada kurang lebih 20-21 orang dalam ruangan ini ya. Kita bisa menjawab masing-masing dengan jawaban kita. Ada orang yang berkata bahwa ibadah itu adalah seperti yang baru saja kita lakukan. Kita bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan. Tapi kalau bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan, kemudian kita coba baca. Kalau hanya sekedar bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan, itu ibadah. Coba kita baca sekarang Yesaya 29. Ya, kita baca Yesaya 29 ayat yang ke-13. Ya, saya baca untuk kita. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah
perintah manusia yang dihafalkan. Kalau ada yang katakan bahwa ibadah itu adalah bernyanyi dan bersorak, gimana dengan ayat ini? Ya, itu kita lihat. Jadi kita coba lihat beberapa hal. Kemudian kalau ada yang berkata bahwa ibadah itu memberi persembahan, sangat ironis dalam perdebatan itu akhirnya keluar penghakiman. Oh, mungkin dia takut ya, kalau tidak lagi ada ibadah jemaat, persembahannya nggak masuk lagi gitu. Waduh, ini apa ya? Sangat memprihatinkan kalimat-kalimat seperti ini. Jadi sepertinya hamba-hamba Tuhan itu jualan gitu ya. Jadi kalau nggak ada ke gereja orang lagi, nanti kan persembahan nggak masuk, hamba Tuhannya mati gitu ya. Nah, coba kita lihat. Kalau saudara memberi persembahan, itulah ibadah. Coba kita lihat Yesaya 1. Kita lihat Yesaya 1 ayat 11. Ya, Yesaya 1 ayat 11 katakan apa? Di sana dikatakan, ya, untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan, aku sudah jemu akan korban bakaran berupa domba jantan, dan akan lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing-kambing jantan tidak kusukai. Jadi kalau ada orang yang bilang ibadah itu bicara tentang kurban, bicara tentang persembahan. Bahkan kalau kita lihat, ada orang yang bilang, iya, tidak lagi ada persepuluhan yang menjadi bagian dari rumah Tuhan dan hamba-hamba Tuhan yang melayani. Tapi kalau kita lihat misalnya dalam Matius 22 dan 23, apa Tuhan Yesus katakan di sana jelas sekali. Untuk apa korban persepuluhan kita itu? Tapi sesungguhnya hati kita menjauh dari Tuhan. Ya, jadi saya hanya ingin mencoba kira-kira itu jawaban yang bisa kita beri. Ada yang berikutnya. Ketika kita berkata bahwa saya beribadah, itu berarti saya sedang berdoa. Ya. Coba kita buka Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Kalau itu yang terjadi, kira-kira apa yang kita katakan? Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengarkan. Tetapi yang membuat dia menyembunyikan diri sehingga ia tidak mendengar ialah segala kesalahan kita. Banyak orang yang sedang berdoa menengadahkan tangan, tapi Tuhan tidak dengar. Maka berarti apa? Ibadahnya sia-sia. Dan yang lebih ekstrim lagi, ya, ibadah itu berarti berpuasa. Coba ayat yang terakhir, Yesaya 58 kita lihat. Yesaya 58 ayat yang ke-6. Apa yang dikatakan firman Tuhan di sana? Yesaya 58 ayat yang ke-6. Ya. Yesaya 58 ayat yang ke-6. Oke. Bukan berpuasa yang kuhendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, dan seterusnya. Jadi kalau kita kembali kepada bagian firman Tuhan ini, ya, kemudian kita memberi jawaban apa itu ibadah, maka kesimpulannya semua yang kita lakukan itu sia-sia. Karena jelas bertentangan dengan semua yang kita sudah baca tadi. Tetapi jangan berhenti di situ. Ya toh? Nggak salah saudara berdoa. Kita nggak salah berdoa, nggak salah berpuasa, nggak salah dan harus memuji dan menyembah Tuhan, harus memberi kurban. Ya, nanti kita lihat sesungguhnya persembahan itu bukan instruksi gereja, bukan instruksinya hamba Tuhan. Persepuluhan itu bukan sesungguhnya itu bukan persembahan, tapi itu miliknya Tuhan dan seterusnya. Tapi kita akan lihat, berpuasa itu juga sesuatu yang harus kita lakukan. Tetapi tentu kita harus mengerti apa sesungguhnya yang dimaksud dengan ibadah. Di dalam perjanjian lama ada dua kata yang dipakai untuk menjelaskan ibadah. Ibadah, ya saya sederhanakan saja. Ibadah yang pertama yang dimaksud dengan kata yang pertama itu namanya sagat. Itu sebenarnya seorang yang sedang membungkuk.
bow down. Itu seorang yang sedang membungkuk, berarti orang yang merendahkan diri. Gak ada orang yang membungkuk, dia tidak merendahkan diri. Ya. Kemudian yang kedua, ada kata abad, ebed, ya, hamba, budak. Itu kata ibadah di dalam perjanjian lama. Oke, nanti dalam perjanjian baru silahkan kita selidiki lebih lanjut. Tapi kalau kita lihat dalam perjanjian lama, ebed itu berarti budak. Orang yang beribadah itu adalah orang yang memiliki tuan dan hanya ada satu tuan. Dalam konteks kita hari ini, kalau kita beribadah, berarti kita ini adalah hamba. Ya, ya, sekali lagi saya katakan hamba. Artinya kita orang yang terikat hanya dengan satu tuan. Ya. Maka menurut saya pertikaian-pertikaian di media sosial itu nggak pantas. Karena pertikaian dan kata-kata yang dikeluarkan itu bukan lagi kata-kata hamba, tetapi kata-kata tuan. Semua saling menghakimi satu dengan yang lain. Tapi kalau kita kembali kepada bagian firman Tuhan ini, ya, saya masih ingat satu kalimat dari Pak Ming. Ya, untuk apa sih? Ya, beliau pernah katakan itu. Untuk apa? Apa alasannya? Kita itu dibebaskan. Dan memang kalau kita membaca di kitab Keluaran, hanya ada bukan salah satu. Hanya ada satu-satunya mengapa saudara dan saya dibebaskan dari dosa. Hanya ada satu alasan. Nanti silakan baca di kitab Keluaran. Supaya kita beribadah kepada Tuhan. Ya. Dia tidak inginkan yang lain. Dia tidak menginginkan apapun. Kalau kita membaca Yesaya pasal yang 50, dia punya kurban, dia punya kambing domba, dia punya ini segala macam. Dia tidak inginkan, tapi dia inginkan hidup kita. Kata ebed dan sagat, orang yang tertunduk, ya, orang yang merendahkan diri, dan orang yang mengaku bahwa hanya ada satu Tuhan. Itulah Yesus Kristus Allah kita. Kita lihat ibadah menurut Yosua 24 ayat 14 sampai 15. Ibadah yang pertama adalah ibadah yang harus disertai hidup takut akan Tuhan. Ya. Jadi kalau kita beribadah, tapi ya kira-kira kalau saya hari ini pagi ini menyampaikan firman Tuhan, ya, saya katakan hiduplah mengasihi satu dengan yang lain. Tetapi tadi pagi saya tampar istri saya, kira-kira. Saudara bisa bayangkan apa yang terjadi. Hidup takut akan Tuhan. Ibadah kita itu merupakan sesuatu sikap hubungan kita yang intim dengan Tuhan. Kalau kita hari ini bisa memuji dan menyembah Tuhan, tapi 1-2 jam yang lalu atau 1-2 jam ke depan, kita tidak takut akan Tuhan dalam pekerjaan kita. Kita mulai korek-korek, kita mulai atur keuangan sana sini, mulai korupsi dan seterusnya. Kita mulai selingkuh ini dan itu. Itukah yang kita maksud dengan ibadah? Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan. Oleh sebab itu, ini kita lihat. Ada begitu banyak alasan mengapa dikatakan oleh sebab itu. Ibadah yang pertama itu hidup takut akan Tuhan. Itu. Nah, kita koreksi sekarang, ya. Jadi kita tidak usah persoalkan kita mau ibadah di mana, mau bagaimana ibadahnya. Sesungguhnya yang pertama yang harus kita pastikan, apakah saya yang berkhotbah hari ini hidup takut akan Tuhan? Atau perkataan saya hanya menghujat, hanya mengutuki, hanya maki-maki orang. Atau tangan saya lakukan untuk kejahatan. Atau mata saya jadi mata keranjang yang melakukan dosa ini dan itu. Atau apa saja. Ya, saya tidak katakan kepada saudara dulu. Saya dulu. Ya. Kalau itu yang terjadi, maka betul. Banyak hamba Tuhan yang hanya menjadi, calo. Bicara tentang surga, bicara tentang kebaikan, bicara tentang kebenaran, keadilan, dan segala macam. Tapi sesungguhnya dia tidak menghidupi apa yang dia katakan. Satu kali Tuhan Yesus katakan apa?
Ketika dia lihat orang Farisi dan ahli Taurat, dia katakan, murid-muridku, silakan kamu ikuti ajarannya. Karena ajarannya itu dari perjanjian lama tentu. Tidak ada yang salah dengan ajarannya, tapi jangan ikuti tingkah lakunya. Ya toh? Jadi hari ini kita kembali diajar firman Tuhan ini. Ya. Kan simpel saja. Hari ini kan masih ada sekian jam. Coba kemudian kita lihat. Kalau kita bekerja seperti apa itu? Saya punya istilah di kampus itu seperti curi-curi tulang gitu ya. Kita hanya bagaimana supaya waktu ini bisa berlalu, kita nggak lakukan apa-apa. Kita mencoba sana selap-selip dan seterusnya. Ini kan konteks kita. Saya nggak usah bicara orang di luar, tapi kita di sini. Ya. Nah, ini kita lihat. Kemudian ibadah yang berikutnya harus tulus, ikhlas, dan setia. Saudara tahu tulus ikhlas itu, ya di sana itu ada gelas ya. Itu berisi teh. Coba lihat, itu kelihatan. Itu warnanya sesungguhnya teh itu seperti itu. Kenapa kelihatan seperti itu? Itu yang disebut dengan tulus ikhlas dengan bahasa Alkitab. Artinya hidup yang transparan. Ya. Di luar sama, di dalamnya sama. Seperti teh atau air putih di dalam gelas. Saudara mau lihat dari atas, dari bawah, ya, dari kiri kanan, terserah. Warnanya tidak berubah. Ini yang dimaksud dengan tulus, ikhlas. Hidup kita itu harus kelihatan apa adanya. Apa kebalikan? Ya, bahasa Jawa bilang, apa kosok balennya? Tulus ikhlas. Munafik. Ya. Itu yang ditegur oleh Yesaya dalam 29 ayat 1:13 itu. Mereka memuji Tuhan, mereka menyembah Tuhan, mereka bersorak-sorak kepada Tuhan, tapi hatinya menjauh dari Tuhan. Tuhan Yesus begitu tegas menegur orang-orang Farisi. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Kamu seperti kubur. Sorry, kalau saya ngomong seperti ini, jangan bayangkan kubur yang sekarang ya. Jangan bayangkan kubur yang sekarang. Kubur yang sekarang ini kan beton gitu ya. Kubur yang ya kira-kira masih ada nggak? Ya, kubur di kampung lah ya. Kubur yang memang tanah digunduk gitu ya. Terus dileburin leburan putih gitu. Cat apa itu? Ya, tepung putih itu. Ya. Kamu memang seperti kubur. Di luarnya putih, tapi coba kamu buka. Dalamnya bangkai yang berbau. Yang ingin Tuhan Yesus katakan kepada orang Farisi, kamu munafik, kamu mengajarkan sesuatu yang tidak kamu lakukan. Nah ini. Makanya saya heran, ya. Kita bersyukur dengan COVID-19 ini sebenarnya gereja semakin banyak. Siapapun hari ini bisa berkhotbah tanpa harus mendapat gelar pendeta sekalipun. Ya, hanya modal internet, modal wifi, dia bisa khotbah dan semua orang bisa dengar. Itu hebatnya pengaruh COVID-19. Firman Tuhan itu enggak lagi terbatas. Coba, teman-teman buka YouTube, setiap saat saudara bisa dengar khotbah. Entah itu siapa pengkhotbahnya nanti belakangan. Kenapa? Karena dengan COVID-19, semua orang mulai mencoba menyampaikan firman Tuhan melalui kecanggihan teknologi yang ada hari ini. Tapi apa itu yang sesungguhnya? Kemudian yang berikut, ibadah itu apa? Ya, coba kita buka Ulangan 16 ayat 16. Ulangan 16 Oke, saya baca ya. Ulangan 16 ayat 16. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, pada hari raya pondok daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Perhatikan. Jadi teori memberi persembahan, sorry ya, ini nggak enak, karena yang ngomong ini pendeta soalnya.
Seolah-olah kalau ngomong begini kan nanti supaya jemaatnya kasih persembahan gitu ya. Enggak. Ya. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Enggak boleh menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Waktu saya ngomong begini kan, yang terpikir apa? Ini Pak Tobing ini minta uang nih, gitu ya. Atau pikirannya apa? Rupiah? Enggak, sesungguhnya bukan itu yang pertama. Ya. Yang saya ingin katakan apa? Ibadah itu berarti mempersembahkan yang terbaik. Apa kriteria yang terbaik? Coba buka Roma 12. Ya. Saya minta salah seorang membaca Roma 12 ayat 1. Ya, yang bawa Alkitab boleh baca Roma 12 ayat 1. Silakan, Ibu. Ya. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Iya. Apa kriteria yang terbaik? Yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Ya. Jadi ternyata persembahan pertama bukan bicara tentang uang. Tapi apa? Tubuh. Kita tahu mengapa senjata terakhirnya iblis itu menghancurkan tubuhnya Ayub. Saudara lihat, iblis itu tahu strategi yang paling baik. Dia punya strategi yang terbaik untuk menghancurkan anak-anak Tuhan. Oke, semua hartanya sudah habis, tapi itu gak selesai. Dia bilang, cobalah Tuhan. Oke, saya ngaku 1-0 ya. Tapi coba yang kedua, ya, hancurkan tubuhnya. Dia masih nyembah saya enggak? Mengapa dia ingin supaya tubuh kita hancur? Saudara tahu? Karena tubuh kita ini, tubuh saya dan saudara ini adalah alat kemuliaan bagi Tuhan. Persembahan yang terbaik itu menjadi bagian dari ibadah kita. Mempersembahkan yang terbaik. Kalau dikatakan mempersembahkan, bukan yang pertama, harta kita yang pertama. Bukan. Karena gini, mengapa? Karena Tuhan yang punya semuanya. Karena banyak orang yang mempersembahkan hartanya, tapi nggak mempersembahkan tubuhnya. Ya. Kira-kira apa yang terjadi? Memangnya Tuhan kekurangan uang, tah? Enggak. Jadi tubuh kita ini. Ya. Jadi dengan kondisi hari ini, memang kita harus betul-betul jaga supaya kondisi tubuh kita ini fit. Tubuh kita ini sehat. Kalau kita sehat, kuat, kemudian kita melayani Tuhan, kita menyembah Tuhan, wah itu luar biasa. Kita harus jaga. Kita harus pelihara. Nah, yang terakhir dari bagian firman Tuhan, apa yang sering kali membuat kita tidak dapat beribadah? Secara singkat saja, yang pertama kita buka Keluaran pasal 5 ayat 9. Apa sih yang seringkali kita buka kitab Keluaran? Ya. Keluaran pasal yang kelima, Keluaran pasal 5 ayat 19. Oke. Keluaran pasal 5 ayat 19. Ayat 9. Ayat 9. Keluaran pasal 5 ayat 9. Pekerjaan orang-orang ini harus diperberat sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya dan jangan memperdulikan perkataan dusta. Perkataan dusta yang dimaksudkan itu apa? Ajakan Musa dan Harun supaya bangsa Israel beribadah. Tapi Firaun katakan, enggak. Pekerjaannya harus diperberat. Lihat. Ya. Sebelum COVID-19 ada, bahkan sesudah COVID-19 ada, sampai kapanpun, pekerjaan menjadi penghalang utama kita beribadah kepada Tuhan. Saudara tahu enggak? Ya, saya ada pertanyaan. Kira-kira kenapa manusia diciptakan hari yang ke-6? Wah, ini Pak Tobing kayaknya ngada-ngada ya. Ibu tahu? Ibu pernah dapat jawaban itu? Ya. Siapa yang pernah tahu? Ya, kenapa hari ke-6? Kenapa enggak hari pertama ya?
Nggak hari kedua. Kira-kira kalau hari pertama apa? Oh, kita enggak, mereka-reka dulu aja. Kira-kira kalau hari pertama diciptakan manusia itu melongo ya. Mati dia, nggak punya apa-apa. Hari kedua, ketiga, saudara tahu jawabannya kan jelas sekali. Karena Tuhan ciptakan semua dulu yang dibutuhkan oleh manusia, maka sesudah itu Tuhan baru ciptakan manusia. Jadi jangan pikir kamu hidup karena pekerjaanmu. Tapi kita hidup karena berkat Tuhan. Pegang baik-baik kata itu. Ini kalimat firman Tuhan. Bukan berarti kita tidur-tiduran, enggak. Ya, saya mau tanya saudara, apakah karena pekerjaan saudara di tempat ini saudara hidup? Saudara bisa sekolahkan anak? Saudara bisa sampai kuliah dan seterusnya dan seterusnya? Enggak. Tapi perhatikan. Karena berkat Tuhan. Ya. Kemudian, kenapa hanya 6 hari Tuhan ciptakan? Kalau tadi hari ke-6 ya. Kenapa hanya 6 hari Tuhan ciptakan seluruh dunia? Karena dia ingin meninggalkan pola untuk kita. Hari yang ke-7 dia berhenti. Banyak manusia yang rakus, tamak. Dia pikir dengan dia bekerja seluruh hari, maka dia memiliki segala sesuatu. Satu kali saya ditanya Ci. Dia tanya saya, Pak, boleh ya buka toko kalau hari Minggu? Ini betul, saya ditanya sama Ci itu. Satu Ci waktu saya ketemu. Terus saya mulai geleng-geleng kepala, gimana jawabnya ya? Terus saya akhirnya dapat hikmat. Sebelum saya jawab pertanyaan, saya tanya dia, Ci, buka toko ya? Bukannya, ya saya nggak jawab, tapi saya tanya, Ci, tadi pagi ke gereja nggak? Dia mulai mutar-mutar gitu, nggak tahu jawab. Saya bilang, Ci sudah tahu jawabnya ya. Jadi sesungguhnya dia nggak ibadah, dia nggak gereja, dia buka toko. Ya silakan. Ya, jadi itu dia jawabannya. Jadi kita bisa menimbang-nimbang. Nah, kemudian yang kedua, apa hambatan-hambatan yang bisa menghalangi kita? Keluaran 8 ayat 25. Ya. Oke, kamu boleh beribadah kepada Allah, kata Firaun, Keluaran 8 ayat 25, tapi di Mesir. Saudara tahu? Apa persoalannya kalau di Mesir? Keluaran 8 ayat 25. Kenapa nggak boleh beribadah di Mesir? Karena gini, jadi ceritanya dalam perjanjian lama begini. Saudara tahu nggak tempatnya bangsa Israel waktu mereka berada di Mesir? Mengapa mereka ditaruh di satu tempat wilayah namanya Gosen? Gosen itu daerah pojok gitu ya. Jadi mereka itu disingkirkan di pojok. Karena apa? Karena bangsa Israel ini punya kebiasaan yang beda dan melanggar aturan Mesir. Mereka itu punya ternak. Jadi bagi orang Mesir, pemelihara ternak itu kekejian. Karena ternak-ternak itu kan dipotong. Saudara bayangkan, bagi orang Mesir, ternak itu Tuhan. Jadi kalau dipotong, berarti itu kan potong Tuhan. Maka, gimana mau beribadah kepada Tuhan, sementara tidak potong kurban? Ya, itulah latar belakang sejarahnya. Tapi sesungguhnya, apa makna rohaninya bagi kita? Ada banyak orang yang beribadah, tapi masih tinggal di Mesir. Masih tinggal dalam hidup keduniawian. Masih tinggal dalam kegelapan. Masih tinggal dengan pengaruh judi, pengaruh narkoba, pengaruh mabuk-mabukan, pengaruh selingkuh, dan seterusnya. Tidak ada gunanya. Yang berikut. Pasal 8 ayat 28. Oke. Firaun katakan, kamu boleh pergi, tapi jangan pergi terlalu jauh. Kenapa? Kenapa tidak boleh terlalu jauh? Karena Firaun mau kontrol mereka. Firaun tetap awasi mereka. Banyak orang Kristen yang hidupnya, maaf, saya mau pakai istilah keseharian. Banyak orang Kristen yang hidupnya pas-pasan secara rohani. Ya, ini dia. Maaf ya, bukan pas-pasan secara ekonomi ya, tapi pas-pasan secara rohani.
Ya. Bukan pas-pasannya hamba Tuhan. Pas butuh ini, pas ada, pas bukan. Itu kalimat-kalimat yang nggak benar itu. Ya. Maaf, itu betul kalimatnya. Pas ada ini enggak. Pas-pasan itu berarti seadanya gitu. Apa adanya. Nggak ngerti kebenaran firman Tuhan, nggak hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Baca Alkitab seperti orang kejawen, Senin Kemis. Hanya jangan pergi terlalu jauh. Yang keempat, pasal 10 ayat 11, kamu boleh pergi. Ya, coba kita lihat Keluaran 10 ayat 11. Apa yang dikatakan firman Tuhan di sana? Keluaran 10 ayat 11. Bukan demikian, kamu boleh pergi, tetapi hanya laki-laki, dan beribadahlah kepada Tuhan, sebab itulah yang kamu kehendaki. Lalu mereka diusir dari depan Firaun. Jadi yang boleh beribadah itu hanya laki-laki. Ya? Ya toh? Ini terbalik dengan sekarang ya. Biasanya yang beribadah itu siapa? Ya. Yang ada kan KW ya Bu ya. Atau gereja lain persekutuan wanita PW. Iya kan yang ada. Kaum bapak kan jarang ya. Tapi ini terbalik. Bapak-bapaknya bisa pergi. Saudara, Firaun ini canggih banget. Jadi waktu bapak-bapak itu beribadah, kalau dulu kan nggak ada HP ya. Kalau ada HP kan bisa SMS-an. Mama, gimana kabar di dapur? Gimana kabar di rumah? Kan bisa SMS-an. WA-an. Saudara tahu nggak apa maksudnya? Kenapa laki-laki saja? Ini kan ingin memecah. Supaya laki-laki yang beribadah itu jangan konsentrasi beribadah. Ya. Kecuali laki-laki yang nggak sayang istri, yang nggak sayang anak, ya bodoh amat. Maitua anak-anak ya, mertua tinggal di rumah mah bodoh amat. Tapi sesungguhnya dia ingin kaum keluarga menghambat. Ada anak-anak yang menghambat orang tua untuk beribadah. Ada orang tua yang menghambat anak-anak beribadah. Perhatikan. Ya, saya pernah wawancarai teman-teman di Setia itu, atau juga di beberapa sekolah teologi di mana saya juga hadir dulu. Banyak sekali mereka yang hadir di sekolah teologi itu karena sesungguhnya tanda kutip sebenarnya status mereka diusir oleh orang tua. Tanda kutip. Banyak orang tua yang tidak mengenal Tuhan menghambat anak-anaknya untuk bertumbuh. Banyak anak-anak yang tidak kenal Tuhan, yang tidak takut Tuhan, menghambat orang tuanya untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Yang terakhir, apa yang bisa menghambat kita? Keluaran 10 ayat 24. Ini kita lihat. Ini pamungkas, senjata pamungkas Firaun. Pasal 10, Keluaran pasal 10 ayat 24. Lalu Firaun memanggil Musa serta berkata, pergilah beribadahlah kepada Tuhan. Hanya kambing domba dan lembu sapimu harus ditinggalkan. Juga anak-anakmu boleh turut berserta kamu. Ini Firaun ini canggih ya. Oke lah, nggak apa-apa. Bapak, ibu, anak-anak, mertua, kakek, nenek boleh pergi ya. Tapi tinggalkan perusahaanmu. Tinggalkan hartamu. Tinggalkan semua yang kamu miliki. Mengapa satu kali Tuhan Yesus katakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Saudara kalau tahu latar belakang kalimat ini, sesungguhnya karena ada orang yang ingin menduakan Tuhan. Jadi istilah 50-50 itu sebenarnya nggak ada. Aku 50% menyembah Tuhan, 50% menyembah yang lain, itu nggak ada. Maka Tuhan katakan, sesungguhnya harus 100%. Waktu kamu percaya berhala, waktu kamu percaya mamon, sesungguhnya 100%. Kamu sedang tidak percaya saya. Tetapi waktu kamu percaya saya, kata Tuhan, kamu sesungguhnya tidak percaya apa-apa lagi selain saya. Kalimat terakhir dari Yosua pasal yang terakhir ini. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Maaf ya bapak-bapak, ibu-ibu, ini kan ada ibu-ibu nih. Sudah buat ini kan PR yang selalu saya katakan. Ya, ada yang punya anak kecil, ada anak yang punya sudah anak dewasa. Ada nggak mesbah di rumah kita masing-masing? Atau mungkin hanya tinggal dengan ibu, atau tinggal dengan mama dan ibu mertua,
atau tinggal dengan saudara, ada nggak mesbah di tengah-tengah keluarga? Perhatikan, ibadah yang pertama bukan di gereja. Ibadah yang pertama tidak di gedung-gedung. Ibadah yang pertama berada di tengah-tengah keluarga. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ya, ibu-ibu yang masih muda pasti punya anak-anak kecil. Ya, ajari anakmu berdoa, ajari anakmu menyanyi, ajari anakmu membaca firman Tuhan. Kita yang sudah punya anak-anak dewasa, kita juga ajari mereka. Rasa-rasanya kalau nggak mengajak istri, nggak mengajak anak-anak berdoa, ada tuduhan. Kamu ini jadi imam atau jadi apa? Gitu ya. Oke? Jadi hari ini jelas, kita tidak usah lagi lihat apa perdebatan di media sosial itu. Kita mengerti hari ini. Ya, ibadah itu sesungguhnya pertama-tama ada di tengah-tengah keluarga kita. Apapun yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, kalau bapak, ibu, anak, keluarga hidup takut akan Tuhan, tidak ada sesuatu apapun yang perlu kita takutkan.